그게 돈 벌더라. 저 기억나세요? 그제 떡 돌리면서 인사드려. 번호 좀. Halo guys, kembali lagi di channel Topeng Hitam Official guys ya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu sehat dan banyak rezeki ya guys. Kali ini kita akan membawakan sebuah film Korea berjudul Are We In Love. Film ini dirilis pada tahun 2020 dan mengangkat genre romantis yang dibalut dengan fantasi. Di mana film ini dibintangi oleh aktor kenamaan Korea Selatan, ada Kim So Eun dan juga Sung Hoon. Oke, tanpa basa-basi lagi, inilah seluruh jalan cerita lengkap film dari Are We In Love. Di suatu hari di suatu kota di Korea, seorang wanita cantik bergegas menuju suatu tempat menggunakan sepedanya. Ternyata ia pulang ke rumah saat jam kerja karena bibinya melaporkan ibunya yang menderita Alzheimer tampak mengeluarkan semua peralatan di rumah dan itu berantakan. Ya, wanita yang bernama Sojung itu segera menenangkan ibunya. Setelahnya, saat hari mulai gelap, ia kembali mendatangi tempat kerjanya di suatu kafe. Saat itu, pemilik kafe yang kebetulan ada di tempat sontak memarahi Sojung karena meninggalkan pekerjaan hingga menyuruh Sojung untuk membersihkan kafe seorang diri di malam itu. Bos kafe tersebut bernama Sung Jae. Ia merupakan pria susah senyum dan sedikit temperamen. Alhasil membuatnya Sojung menangis lalu segera membersihkan kafe itu seorang diri. Setelah rekan kerjanya pulang, Sojung masih di kafe sembari bersih-bersih hingga tak ada mendung tiba-tiba petir menyala guntur bergetar. Tak lama muncul seorang nenek-nenek ada di kafe tersebut. Sojung yang baik pun menghampiri lalu memberikan nenek itu cemilan lalu kembali beres-beres. Dan lagi-lagi tiba-tiba guru kembali bergetar. Seketika Sojung langsung menghampiri meja sang nenek. Namun nenek tersebut sudah tak ada di sana. Yang ada hanya sebuah buku serta secari kertas yang bertulis, "Aku akan meminjamkan buku ini. Ini akan membantumu." Buku itu berjudul "Apakah Kau Sedang Jatuh Cinta?" Sojung segera membuka buku itu. Jadi buku itu bisa menjawab pertanyaan apa saja tentang cinta. Tanpa berlama-lama Sojung langsung menanyakan, "Akankah aku jatuh cinta?" Buku itu pun menjawab bahwa banyak lelaki nanti yang akan menyatakan cinta kepada Sojung. Tak lama bosnya tiba-tiba datang lalu kembali marah-marah. Sojung yang pulang seorang diri di malam itu lalu Sung Jae selalu kubos dengan maksa mengantarkan Sojung pulang. Karena kalau terjadi kecelakaan takut nanti ia akan mengeluarkan uang kompensasi buat Sojung. Dan itu sangat berat baginya. Mau nggak mau ya akhirnya Sojung diantar pulang oleh bosnya. Setibanya di tempat, Sojung yang mau berterima kasih sang bos sudah main pergi saja. Itu membuat Sojung sedikit bete sama bosnya. Di depan rumah, tetangga barunya tampak sok kenal sok dekat meminta nomor HP-nya Sojung. Tentu Sojung merasa aneh lalu menolaknya. Di rumah, malam itu bibinya Sojung menyampaikan bahwa ia akan berhenti merawat sang ibu karena membuatnya kesulitan. Sojung yang bingung hanya bisa pasrah, tapi bibinya kayaknya nggak jadi berhenti karena melihat Sojung anak yang begitu baik. Esok harinya ketika berangkat menuju kafe, Sojung lagi-lagi didekati oleh seorang pria yang menyukainya. Kembali menolak, Sojung pun bergegas berangkat. Setibanya di kafe, penampilan Sojung hari itu dikomentari oleh wanita yang dekat dengan bosnya bernama Ana. Tak lama Sung Jae datang lalu Ana segera memeluknya. Saat Sojung kerja, ada satu customer tiba-tiba menghampiri Sojung untuk menyatakan perasaannya. Sang bos hanya melirik aneh ke pria tersebut. Sojung cerita bahwa akhir-akhir ini banyak pria aneh yang mendekatinya. Namun Byung Oh dan temannya tak mempercayainya.
Di kafe selain pelayan, Sojung juga merupakan koki untuk makanan penutup, yaitu membuat kue. Saat kue sudah siap, Sung Jae datang lalu mencobanya. Tak lama kue yang dimakan dibuang oleh Sung Jae. Kemudian Sung Jae kembali mengkritik agar Sojung lebih fokus dan jangan memikirkan masalah orang-orang yang nembak dia akhir-akhir ini. Malam harinya di rumah, Sojung kembali menanyakan tentang ungkapan cinta yang diterimanya kepada buku. Iya, buku itu pun membenarkannya. Esok paginya di kafe, dengan semangat Sojung yang telah membuat kue kembali mendatangi Sung Jae di ruangannya. Dia namun gak jadi karena Sung Jung melihat Sung Jae yang lagi berdua-duaan dengan Ana. Sehabis kerja mereka semua pergi minum-minum, termasuk sang bos juga ada di sana. Malam itu Sojung yang banyak minum tampak begitu mabuknya. Sung Jae yang jaga sikap hanya melihat mereka. Setelah minum-minum selesai, rekan kerjanya nganterin Byung Oh yang mabuk pulang. Sementara Sung Jae terpaksa harus nganterin Sojung karena mabuk berat. Di dalam mobil, Sojung tampak sadar mengambil foto Sung Jae yang tergantung lalu memeluknya sembari mengatakan aku mau dia. Nah, pagi harinya ketika bangun, Sojung kaget melihat foto Sung Jae di genggamannya. Lalu kemudian sebelum berangkat kerja, bibinya memberikan sepotong kue, di mana kue itu dibuat sang ibu ketika sadar sore kemarin. Ya, kue itu membuat Sojung sangat menikmati ketika mencobanya. Hingga Sojung mencoba membuat kue racikan ibunya itu ketika sampai di kafe. Setelah kue jadi, Sung Jae datang mencicipi. Ya, kali ini sang bos dengan cool mengatakan ini enak, silakan disajikan. Hal itu tentu saja membuat Sojung tersenyum dan bahagia. Kemudian setelahnya ketika Sojung mau nganterin biji kopi ke Sung Jae di warangannya, tak sengaja ia mendengar perdebatan Ana dan juga Sung Jae di sana. Di mana diketahui Ana akan melanjutkan studinya ke Amerika Serikat. Hal itu membuat Sung Jae berat hati. Akhirnya Sojung pun balik kanan. Di jam pulang, Sung Jae menghampiri Sojung yang berencana pulang lalu menawarkan tumpangan, namun dengan gaya sok nggak pedulinya. Sojung yang awalnya nggak mau, namun akhirnya bersedia. Tapi ketika mau naik ke mobil, tiba-tiba Ana datang lalu masuk ke mobil Sung Jae. Ya, itu membuat Sung Jae kesal lalu menyuruh Ana keluar. Melihat itu, Sojung akhirnya pulang seorang diri jalan kaki. Setibanya di rumah, Sojung yang kesal tampak memarahi buku tersebut seolah ia tak percaya. Pada jam 3 dini hari, seseorang datang mengunjungi Sojung yang lagi tidur. Seseorang nganterin Sung Jae ke rumah Sojung karena mabuk. Di sana Sung Jae yang mabuk menyampaikan bahwa orang-orang yang nembak Sojung akhir-akhir ini merupakan penipu. Kemudian Sung Jae mengajak Sojung untuk keluar berdua suatu saat nanti. Ia akan memberikan waktu 2 hari kepada Sojung untuk memikirkannya. Tentu itu membuat Sojung kesal, seolah Sung Jae jahat. Di saat Ana mau ke Amerika Serikat, di saat itu pula dia mau berkencan dengan Sojung. Akhirnya Sojung pun meninggalkan Sung Jae di malam itu. Paginya saat mau kerja, Sojung disambut dengan sepedanya yang tadi malam berada di mobil Sung Jae. Di dalam perjalanan, Sojung melihat pria yang pernah mendekatinya kembali mendekati wanita lain. Dan itu membuat Sojung melihat aneh. Dasar pria, katanya. Begitupun di kafe, ia melihat pria yang pernah menembaknya kini telah kencan dengan wanita lain. Hari itu Sojung pulang lebih cepat karena harus menemani sang ibu berobat. Di rumah sakit ketika selesai memeriksa keadaan sang ibu, tampak Sojung merasa menahan sedih. Sang ibu kemudian diantar oleh bibinya, sementara Sojung pulang seorang diri. Dengan sepedanya, ia berhenti di pinggir jalan. Dengan sedih, Sojung menguatkan dirinya dengan teriak bahwa dia akan baik-baik saja. Malamnya setibanya di depan rumah, Sojung dilabrak tetangganya karena Sojung membuang kertas brosur yang mereka sebarkan. Tak berapa lama datanglah Sung Jae lalu segera membantu Sojung. Ya, perkelahian terjadi di malam itu. Setelahnya Sung Jae mengatakan, gimana pun besok kalau sudah malam nggak boleh pulang sendiri. Mendengar itu Sojung hanya terdiam.
Kemudian di dalam kamarnya, Sojung yang enggak percaya semua ini dengan kesal kembali bertanya kepada buku. Ketika dibuka, buku menjawab, "Kau akan menghabiskan waktu dengan orang yang kau cintai." Sojung seketika semakin kesal. Paginya, karena kejadian tadi malam, Sunjae datang menjemput Sojung untuk berangkat bareng. Dan pagi itu untuk pertama kalinya Sojung melihat bosnya itu tersenyum sembari memanggilnya pembuat onar. Setibanya di kafe, Sojung kebingungan semua hal aneh yang terjadi, termasuk sikap sang bos. Ia pun menanyakan kepada sang buku, "Tolong ungkapkan yang sebenarnya." Buku itu pun menjawab, "Maju satu langkah, orang itu ada di belakangmu." Ya, ketika dilakukan, Sojung dengan kaget ada orang yang memegang bahunya, yang ternyata itu adalah bosnya sendiri. Dengan panik, ia pun segera pergi. Sunjae yang bingung mengambil buku ajaib yang terjatuh lalu membukanya, di mana bertuliskan, "Kau sudah jatuh cinta pada orang itu." Tapi sayang ya guys, bukan Sojung yang membacanya. Sojung yang di dapur sembari masak kepikiran tentang Sunjae yang tersenyum kepadanya. Asik melamun, kompor yang menyala mengeluarkan asap begitu besarnya. Sunjae yang di ruangan seketika langsung mengejar ketika mendengar suara api. Ia pun segera membantu Sojung, namun pada akhirnya Sunjae yang pingsan lalu dilarikan ke rumah sakit menggunakan mobil ambulan. Sebelum berangkat ke rumah sakit, Sojung membaca buku yang tiba-tiba ada di sana dengan bertuliskan, "Beranilah." Seketika Sojung teringat dengan keajaiban selama ini bahwa buku itu telah membantunya. Ya, dengan berani Sojung meminta kepada Ana agar ia yang menemani Sunjae karena ini adalah kesalahannya. Di rumah sakit, Sojung yang menunggu kembali membaca buku ajaib itu yang menyuruhnya agar bersikap baik kepada Sunjae. Tak berapa lama Sojung yang khawatir tiba-tiba Sunjae keluar. Melihat tangan Sunjae yang diperban membuat Sojung menangis karena merasa bersalah seolah tangan Sunjae tak berfungsi lagi. Namun ketika tangan Sunjae memegang bahu Sojung, seketika Sojung pun terdiam. Ya, setelahnya Sunjae mencandai Sojung yang begitu khawatir. Lagi-lagi Sojung dibuat terdiam dengan ungkapan Sunjae tentang perasaan. Namun tak lama Ana datang merusak suasana. Hari itu mereka semua pun pulang, tapi Sojung kembali ke kafe. Di kafe dalam keadaan linglung, ia menyampaikan pada rekan kerjanya bahwa sang bos mengajaknya kencan. Si Byung-oh awalnya kaget, tapi ternyata ia telah tahu lebih dulu tentang bosnya yang menyukai Sojung. Sontak Sojung kembali kesal karena si bos sudah punya Ana. Byung-oh dan teman-temannya akhirnya buka suara guys. Ternyata Sunjae dan Ana bukan sepasang kekasih, tetapi mereka saudara kembar fraternal, di mana Ana merupakan kakaknya Sunjae. Itu membuat Sojung begitu kagetnya. Jadi selama ini Sunjae si bos cuek itu ternyata selalu memperhatikan sosok Sojung dari kejauhan. Bahkan ketika Sojung gak sempat ngucapin kata terima kasih diantarin pulang waktu itu, Sunjae yang main pergi saja tiba-tiba berhenti di suatu jalan. Seolah ia kesal kenapa gak bilang selamat malam kepada Sojung layaknya pria pada umumnya. Di saat itulah si Byung-oh tahu semuanya. Rupanya Byung-oh tidur di mobilnya Sunjae dan tak sengaja mendengar ucapan si bos itu. Nah, malamnya di kamar, Sojung yang masih tak menyangka sang bos menyukainya kembali membuka buku ajaib tersebut yang berkata, "Luangkanlah waktumu." Esok paginya di kafe, Sojung pagi-pagi ditagih cinta oleh Sunjae yang masih belum mendapatkan jawaban untuk kencan bareng. Mendengar Sunjae ngemis cinta, Sojung mengatakan, "Berikanlah waktu luang buatku." Mendapat perlakuan itu, Sojung tersenyum di balik pintu. Suatu ketika Ana nyamperin Sojung yang baru datang ke kafe. Di sana ia menyampaikan bahwa Sunjae enggak jadi pergi ke Jepang demi Sojung. Karena dia takut Sojung juga akan punya pacar kalau ia pergi. Sontak Sojung terdiam karena terheran-heran. Kemudian setelahnya yang menanyakan kepada buku, "Berapa lama lagi aku harus mendapatkannya?" Buku itu pun menjawab, "Waktunya akan segera tiba." Tak berlama-lama, Sojung segera menghampiri Sunjae di ruangannya lalu menyampaikan, "Sabar, waktunya akan segera tiba." Lalu kemudian Sojung pun langsung pergi. Siang harinya ketika Sojung nganterin kue buat si kembar, Ana merekomendasikan Sojung untuk sekolah pembuat makanan penutup di Jepang. Di sana nanti ada Sunjae juga yang akan ngurus bisnis yang lain.
Kalau Sojung nggak pergi, Sung Jae juga nggak akan pergi katanya. Namun Sojung belum bisa mengambil keputusan karena ia teringat dengan ibunya yang sedang sakit. Setelahnya ketika mereka bersih-bersih, persiapan kafe tutup, Byung Oh dan teman-temannya sedikit cerita tentang Sojung yang menolak tawaran itu. Bisa jadi karena ibunya sedang sakit. Hal itu kemudian ditegur oleh Sung Jae dari belakang. Sibuk beres-beres, Sung Jae langsung menyamperin Sojung yang ingin pulang. Mereka akhirnya pulang bareng dengan diam-diam. Esok paginya di kafe, Sojung dibuat kaget di saat membutuhkan bantuan buku itu. Ternyata isi buku tersebut seketika kosong. Nggak ada tulisan, seolah-olah tak bisa lagi membantu Sojung. Di tengah kaget itu, Sojung dipanggil oleh Sung Jae yang membawa tamu dari Jepang untuk mencoba makanan penutup mereka. Tamu tersebut sangat menyukai kue buatan Sojung itu hingga akhirnya menerima Sojung untuk sekolah di Jepang. Namun kesempatan itu ditolak mentah-mentah oleh Sojung. Di luar kafe saat duduk menggalau, tiba-tiba Sojung kembali mendengar guruh bergetar padahal cuaca nggak mendung. Sontak ia teringat dengan kejadian sebelumnya, lalu segera mencari buku ajaib itu di kafe. Sibuk mencari, Sung Jae mengatakan beberapa saat yang lalu buku itu telah diambil oleh nenek-nenek. Sojung yang panik seketika semakin dibuat panik karena kabar bahwa ibunya hilang saat di rumah sakit. Dengan segera Sojung menyusul sang bibi di rumah sakit lalu segera mencari ibunya. Sebelum sempat mencari, Sojung kembali mendapat telepon bahwa ada seorang ibu datang ke kafe persis seperti nenek-nenek misterius yang waktu itu. Setibanya Sojung di sana, ternyata itu adalah ibunya yang nyasar ke kafe tersebut. Sung Jae yang berniat nganterin mereka pulang sontak dimarahi oleh Sojung karena tak mau dikasihani. Setibanya di rumah, Sojung segera membersihkan kaki ibunya sembari meminta maaf dalam keadaan nangis. Selanjutnya hari-hari Sojung dijalani dengan hanya diam, nggak banyak bertingkah. Hal itu membuat Sung Jae tak tahan lalu memaksanya untuk cerita. Di luar kafe sambil menahan tangis, Sojung akhirnya cerita. Setelah semuanya tahu keadaan keluarganya, ia merasa malu. Dan Sojung juga menyampaikan bahwa ia menyukai Sung Jae tapi rasa tak pantas dan rasa malunya lebih besar. Saat itulah Sojung menolak semua tawaran yang diberikan hingga nggak mau lagi melihat Sung Jae. Sojung juga memutuskan untuk keluar dari kafe tersebut guys ya. Mendengar itu Sung Jae langsung menolaknya. Sung Jae memutuskan dia yang akan pergi dan Sojung tetap bekerja di kafe. Esok harinya Sung Jae benar-benar pergi. Momen itu dilihat oleh Sojung dari kejauhan sembari menahan tangis. Malam harinya sepulang kerja, Sojung kaget melihat keranjang sepedanya telah diganti dengan yang lebih bagus. 6 bulan kemudian, pagi itu di kafe, Sojung mendengar obrolan Byung Oh dengan Ana bahwa Sung Jae ada di Korea tapi kemungkinan tak datang ke kafe. Mendengar hal itu membuat Sojung kembali galau. Di malam harinya ketika mempersiapkan diri untuk resign, Sojung tak sengaja melihat foto-foto Sung Jae yang pernah diambilnya dulu. Namun yang membuat Sojung kaget adalah terdapat foto-foto Sojung di balik foto Sung Jae. Ternyata Sung Jae diam-diam menyimpan foto Sojung. Akhirnya keputusan untuk resign telah dibuat. Sojung segera mengantar surat resign ke kafe malam itu seorang diri. Di kafe malam itu Sojung teringat semua kenangan bersama Sung Jae selama bekerja di sana. Lalu kemudian mengucapkan terima kasih untuk semuanya. Dari kejauhan ternyata Sung Jae melihat Sojung saat itu tapi tak menghampirinya. Suatu hari beberapa hari kemudian, di keranjang sepedanya terdapat buku ajaib di sana. Ketika Sojung membukanya, tampak raut bahagia bercampur sedih menyelimutinya. Entah apa isi buku tersebut, bahkan dengan buru-buru Sojung mengayuh sepedanya menuju suatu tempat. Ternyata Sojung ke kafe untuk menemui Sung Jae. Namun setelah bertemu Sung Jae kembali merepet, namun kini dengan gelagat kocak mencandai wanita pujaan hatinya itu. Hingga akhirnya mereka yang sama-sama suka dipeluk oleh Sung Jae. Jadi ternyata buku ajaib yang ada di keranjang tadi bukanlah buku ajaib yang asli, melainkan replika yang dibuat Sung Jae untuk Sojung, di mana isinya foto Sojung mabuk ketika ia di mobil Sung Jae waktu itu dengan tulisan
Ya, aku sedang jatuh cinta. Dan akhirnya film ini pun selesai guys ya. Bagi kalian yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara klik like, share, dan juga subscribe di bawah ini. Jangan lupa aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tahu jika ada konten terbaru dari channel ini guys ya. Oke, terima kasih guys. Bye bye.